simak lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi Pikon kita yang kedua untuk mata kuliah manajemen proyek ya. Nah, ini kita akan bahas dua sesi, yaitu sesi 3 dan sesi 4. Sesi 3 di sini kita akan bahas dulu mengenai harusnya bukan siklus hidup proyek ya, ini harusnya udah materinya mengenai organisasi proyek. Sorry, ini saya masih salah mengetikkan materinya. Baik, nggak apa-apa, kita mulai saja. Jadi untuk organisasi proyek mungkin rekan-rekan yang hadir ini sudah membaca ya materi kita untuk sesi 3 dan sesi 4. Jadi kita mulai dari pendahuluan dulu bahwa suatu perusahaan jika berhasil maka cenderung berkembang, menambah sumber daya dan orangnya. Jadi karena dia berkembang, kemudian dia akan mengembangkan struktur organisasinya, yang mana dia akan menambah mungkin biasanya fokus dari struktur organisasi adalah pengkhususan atau spesialisasi orang pada bidang tertentu. Nah, maka sebelum kita membahas bahwa dalam hubungannya dengan membuat sebuah proyek, kita perlu tahu apa itu organisasi. Seperti kita tahu bahwa organisasi di sini sekelompok orang yang harus mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya untuk memenuhi tujuan dari organisasi itu sendiri. Atau dengan arti lain bahwa sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau kita kaitkan untuk organisasi dalam sebuah proyek adalah, jadi organisasi proyek di sini adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Nah, itu adalah pengertian dari organisasi proyek. Nah, kalau rekan-rekan sudah baca, pasti tahu bahwa dalam mempelajari organisasi proyek ini sudah mengenal apa itu organisasi proyek fungsional, kemudian organisasi proyek murni, kemudian matriks. Jadi ada 3 struktur organisasi yang secara literatur itu ada di dalam suatu organisasi proyek. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu tujuan organisasi. Maka dalam pencapaian suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka akan perlu melakukan atau mengikuti sebuah proses, yang mana di sini ada beberapa tahapannya, yang dari awal itu dimulai dari identifikasi dan pembagian kegiatan, kemudian mengkelompokkan penanggung jawab kegiatan, kemudian penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme pengendalian. Dan ini semua akan diplot di dalam struktur organisasinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Maka untuk memplot ini semua kita butuh struktur organisasi proyeknya. Struktur organisasi proyek adalah, di sini kita bisa lihat bahwa struktur organisasi proyek dibuat dengan situasi kultur dan keunikan berbeda berdasarkan kebutuhan sistem manajemen proyeknya. Nah, kalau kita secara mudahnya memahami struktur organisasi, bahwa organisasi itu agar bisa berjalan maka perlu wadah. Nah, wadahnya itu disebut apa? Disebut struktur organisasi. Yang mana kalau kita telah lagi, di situ ada kegiatan-kegiatan. Misalkan struktur organisasi ini akan menunjukkan
hal-hal seperti macam-macam pokok kegiatan, kemudian pembagian kelompok atau subsistem, adanya hierarki, wewenang, tanggung jawab bagi kelompok atau pimpinannya, dan adanya aturan kerjasama. Di situ jalur pelaporan dan komunikasi yang baik di situ. Maka diperlukannya sebuah struktur organisasi. Nah, kalau secara literatur di sini untuk struktur organisasi proyek itu yang pertama adalah struktur organisasi. Maaf sebentar. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Kayaknya pen saya bermasalah. Nah, apa sih organisasi proyek fungsional ini? Ini disusun dengan mengkelompokkan orang-orang yang melakukan kegiatan serupa dalam departemen. Jadi di sini struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya. Kemudian memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Tanggung jawab organisasi proyek biasanya dirangkap dengan tugas sehari-hari. Jadi sebetulnya dia punya kegiatan atau kegiatan fungsionalnya yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan, tapi dia juga mempunyai tugas juga sebagai suatu organisasi dalam proyek. Jadi dia memegang dua. Misalkan di sini kalau kita lihat untuk bentuk struktur organisasi di sini, kita bisa lihat di sini. Enggak bisa ya. Laser dulu. Kita ganti jadi pen. Nggak bisa. Baik, ini di sini kita bisa lihat bahwa dikatakan bahwa untuk organisasi fungsional di sini dia nggak hanya memegang pekerjaannya sendiri, tapi dia juga memegang pekerjaan lain. Nah, kalau kita lihat dari skemanya bahwa seorang manajer teknik di sini dia juga sebagai manajer proyek. Jadi misalnya bidang teknik suatu perusahaan ditangani oleh si manajer ini, namun dia juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek jika memang dia yang ditunjuk. Seperti itu. Jadi dia mempunyai dua fungsi sebagai manajer teknik dan manajer proyek. Nah, seperti itu contoh untuk struktur organisasi untuk proyek fungsional. Nah, bagaimana kalau dengan struktur organisasi murni? Yang kedua adalah organisasi proyek murni atau biasa disebut hanya organisasi proyek ya, nggak pakai murni. Dia sebetulnya bisa disebut murni atau organisasi proyek. Jadi untuk struktur organisasi proyek ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional. Dia berdiri sendiri, tidak seperti fungsional yang memegang dua wewenang, tapi dia hanya sendiri. Berarti kalau dia manajer proyek, dia hanya mengerjakan proyek tersebut, tidak melakukan pekerjaan lain di samping manajer sebagai manajer proyek. Jadi struktur organisasi ini harus mandiri, artinya proyek ini terpisah dari fungsi-fungsi perusahaan kegiatan sehari-harinya dan posisinya sejajar dengan manajer-manajer lain. Seperti itu untuk organisasi proyek murni. Nah, ini bisa dilihat untuk skema dari organisasi proyek murni. Dan satu lagi adalah organisasi proyek matriks. Nah, ini gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional. Biasanya memanfaatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, namun tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional. Kalau kita baca untuk fungsional itu biasanya kegiatan sehari-harinya itu akan terganggu dengan kegiatan yang dia jalani. Jadi kalau misalkan dia kegiatannya sebagai manajer teknik itu akan terganggu karena dia juga punya pekerjaan sebagai manajer proyek. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari struktur organisasi proyek matriks. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan
kriteria bagaimana melakukan pemilihan bentuk organisasi proyek. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama mulai dari frekuensi adanya proyek baru, kemudian lama waktu keberlangsungan suatu proyek, kemudian dilihat dari ukuran proyek, kemudian ketidakpastian, keunikan, kompleksitas hubungan, dan pentingnya faktor biaya. Ini adalah kriteria dalam pemilihan bentuk organisasi proyek. Dari 3 bentuk tadi bisa dikaitkan dengan kriteria ini mana yang lebih cocok. Jadi ada organisasi proyek murni, kemudian matriks, dan fungsional. Bisa dilihat dari kondisi-kondisi tertentu yang mana yang sesuai dengan proyek yang akan dijalankan. Nah, itu adalah materi kita untuk sesi 3 mengenai organisasi proyek. Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke dalam tim proyek. Kalau sudah membuat organisasi, tentunya dalam menjalankan proyek tersebut perlu kita membuat sebuah tim. Jadi sebetulnya tim proyek adalah suatu kelompok yang biasanya itu sifatnya sementara sampai proyek itu selesai. Nah, di sini berarti secara umum pengertian tim proyek adalah semua personil atau anggota yang tergabung dalam organisasi pengelolaan sebuah proyek. Ada personil fungsional dari organisasi induk, ada juga personil yang menjadi inti dari tim. Biasanya tim inti ini hanya bertanggung jawab ke manajer proyek. Sedangkan personil fungsionalnya melapor kepada kedua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Nah, biasanya tim inti ini sering disebut dengan project office. Itu adalah pengertian dari tim. Nah, apa sih project office? Sebetulnya project office itu menunjukkan 2 pengertian. Artinya tempat fisik di mana tim proyek itu berkumpul dan seluruh staf pendukung manajer proyek. Jadi yang pertama biasanya bertempat di kantor pusat, yang kemudian anggota tim lainnya bertempat di lokasi proyek dengan dipimpin oleh seorang manajer lapangan. Jadi ada yang di kantor pusat, ada yang di lapangan, tempat di mana proyek itu berlangsung. Nah, untuk manajer proyek, peran ini dimiliki oleh seorang manajer proyek yang mana sebagai integrator, kemudian komunikator, pembuat keputusan, motivator, dan entrepreneur. Kemudian ada tanggung jawab yang harus dipegang sebagai manajer proyek. Nah, ini rekan-rekan bisa baca ya. Mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, memonitor, mengidentifikasi, sampai pada merekomendasikan penghentian proyek. Ini adalah tanggung jawab dari seorang manajer proyek. Nah, bagaimana kompetensinya untuk seorang manajer proyek? Di sini seorang manajer proyek bekerja pada interface antara top manajemen dan para teknolog atau teknisi. Maka dia harus memiliki kemampuan manajerial, kemudian sekaligus kompetensi teknis, serta beberapa kualifikasi lain. Atau dia juga bisa menggunakan alat-alat manajemen seperti estimasi biaya, cash flow, penganggaran, insentif, kemudian melakukan pengetahuan mengenai penalti atau hukuman, dan sebagainya. Itu adalah kompetensi dari manajer proyek. Untuk otoritasnya atau wewenangnya, 2 macam otoritas yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, baik itu otoritas legal dan karismatik. Ini secara keseluruhan ini cuman deskripsi atau teori ya. Jadi rekan-rekan ini nggak akan kesulitan dalam memahami materi 3 dan 4. Nah, ini adalah kategori pemilihan manajer proyek, mulai dilihat dari karakteristik personal, perilaku, bisnis, dan teknis. Nah, ini pengertiannya nanti rekan-rekan bisa mulai membaca materi ini sambil difahami. Kemudian lihat referensi yang sudah saya berikan
tercantum di RPS. Nah, ini adalah anggota tim proyeknya. Jadi ada beberapa yang termasuk ke dalam anggota tim proyek dengan posisinya masing-masing. Nah, ini ada kontrak administrator, kemudian project controller, project accountant, kemudian customer liaison, production coordinator, manajer lapangan, sampai pada dia penjaminan mutu, quality assurance supervisor. Dan peran lain di luar tim proyek yaitu ada manajer program atau direktur proyek dan ada manajemen puncak. Ini secara garis besar teori semua sampai nanti kita mulai masuk ke dalam perhitungan sebuah proyek bagaimana menggunakan metode apa. Nah, berarti materi sesi 3 dan 4 sudah selesai.